Terus Vivian ke pertama nih. Cie Talk Show. Cie Talk Show. Kayaknya kita lama gak pernah ngomong itu ya. Assalamualaikum dulu berarti ya. Apa? Gak pernah ngomong. Gak ada moderatornya. Aku moderator. Bareng-bareng ala-ala vlog gitu loh. Salam dulu. Gimana? Ya berarti menurut kok. Hai gitu. Katanya bareng-bareng. Ala-ala vlog. Ngevlognya siapa yang ngevlog? Ngevlog pasti bareng-bareng. Ngeblok kok. Ngeblok. Yo. Oke, satu dulu ya. Biar Bapak chill. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lama banget kita nggak pernah kumpul bareng, walaupun kita sebenarnya satu kantor. Tapi kayaknya akhir-akhir ini kita jadi kurang akrab ya, kurang kompak. Iya betul. Padahal kita adalah tim liputan Sebayu FM yang setiap hari itu kita memenuhi kita bertugas mencari berita, juga informasi yang disampaikan untuk Sebayu-Sebayu semuanya. Tapi lama banget, ini udah kayaknya hampir 2 abad ya kita nggak pernah kumpul satu meja kayak gini. Ya walaupun ya kayak kita lah, gak apa-apa deh. Kosong. Hari ini 9 Februari 2023 diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Senang banget sebagai insan pers atau wartawan ya, kita mungkin karena kita di dunia radio kita menyebutnya adalah kita reporter. Tugasnya ini sebenarnya banyak, memberitahukan informasi yang didapatkan berdasarkan fakta dan menjadi sebuah berita yang akurat. Dan tema dari Hari Pers Nasional pada tahun ini pers merdeka, demokrasi dan bermanfaat. Merdeka! Merdeka! Siapa kita? Sebayu FM. Siapa kita? Sebayu FM. Ini kan tim liputan Sebayu, ada Bung Galih. Selamat datang Bung Galih. Selamat datang, sudah lama yo kita jumpa. Ada Bung Danu. Bagaimana Bung Danu kabarnya? Ayo gimana lagi ya? Biasanya kalau di teman-teman wartawan kita nyebutnya apa sih? Rekan Nisa kayak gitu. Rekan Nisa, apa kabar Rekan Nisa? Iya baik. Dan rekan Cilia, bagaimana rekan Cilia? Oh my god. Ini memperingati Hari Pers Nasional 2023. Ini kalian kan sudah kemana-mana nih liputan, cari berita. Ada yang memang passionnya memang pengen jadi wartawan, pengen jadi reporter. Ada yang kecemplung ya. Ini kesan-kesannya gimana nih? Ini Bung Galih mungkin yang sangat profesional. Seperti lebih tepatnya yang paling tua. Iya, terjun ke dunia pers karena ya Pan Bimen Maning. Iya, Pan Bimen Maning. Memang zaman informasi ya. Jadi apa-apa memang nggak jauh-jauh dari informasi. Ya mau nggak mau pekerjaannya banyak-banyak yang cari informasi. Akhirnya dulu yang saya bukan terjun di jurnalis, akhirnya terjun juga di jurnalis gitu kan. Awalnya cuma reportase acara-acara radio gitu, misalnya kayak event-event gini nih, misalnya event jalan santai atau apa kayak gitu, yang acaranya sebetulnya reportasenya itu hiburan gitu kan, cuman tidak ada muatan kayak berita yang berat, yang serius-serius, yang berat-berat gitu ya. Tapi wajahnya serius ya? Iya, ini serius, makanya celong sih. Kue kameranya ngono ya. Iya, makanya ada celong. Jadi ya awalnya itu dari jadi reporter event, acara hiburan, kemudian akhirnya terjun ke dunia jurnalis sampai sekarang di Sebayu gitu. Nisa kayaknya yang kecemplung banget ya. Iya, saya kamu bukan kecemplung. Keblosok. Oh, ada yang menjorokin. Kenapa sih serep. Iya, tapi menikmati kayaknya sekarang ya. Iya, sekarang kalau nggak kena matahari itu kayaknya kurang ini ya, kayak vampir ya. Cet ya. Iya, karena memang sebenarnya kalau insan media itu kan panas-panasan udah biasa, kehujanan ya. Ya panasan, masa panas kehujanan. Benar. Iya, ini kok diem aja Bapak Danu? Ngantuk Pak. Udah nggak kuat. Tapi memang asik ya jadi wartawan ternyata. Asiknya apa sih sebenarnya jadi wartawan? Mungkin ada yang di rumah nih nggak pernah terjun ke dunia media, kayak ngelihat. Ini Danu nih. Iya. Ini sebenarnya asiknya kan di mana? Lebih banyak liputannya gitu.
Hai. Ya, hai juga. Iya. Berkecimpung di dunia pers ya, atau dunia wartawan yang memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau saya secara pribadi itu nggak pernah ada di pikiran atau mungkin impian saya. Cuma dari saya berkecimpung di tahun 2005 Wih, lama itu banget. sebenarnya Aku belum lahir. banyak Kelihatan umurnya. suka dukanya ya, terus banyak perubahan apa yang terjadi di insan pers. Dari yang dulu, kalau teman-teman tahu pasti namanya kan dulu Kulit Tinta ya. Iya. Namanya Kulit Tinta karena memang di saat itu belum ada Android, belum ada BlackBerry. Oh, Mereka berarti nulis benar-benar ya? Ditulis ya? Saya itu meranapi apa? mengalami yang seperti itu. Jadi memang waktu itu ada istilahnya, memang disediakan apa Memo semacam gitu ya, memo, memo. block note dengan pulpen. Jadi senjatanya itu, makanya ketika bener-bener salah satu hilang aja, misalnya bolpennya hilang, itu udah aduh, akhirnya catatnya di ini aja, di Oh, diingat-ingat. otak ya, diinget-inget ngomongnya apa. Iya. Berarti Kadang nggak ada fotonya kertas ada nih, bukunya. bolpen ada tapi nggak ada kertas. Aduh, blok notnya Akhirnya ternyata ditulis di kadang tangan. minta VS. Minta VS, minta kertas. Ah, nggak dramatis. Iya, Oh, gitu. Nah, yang seperti itu saya pernah mengalami sampai kadang Alat rekam ada nggak dulu? Alat rekam. Itu sih apa ya? Walkman ya, Walkman. Dulu Ada pernah, ya? iya Pakai pakai Walkman pernah juga pakai Walkman, tapi itu insidental ya. Tapi lebih banyak waktu itu jadi sambutan ketika ada acara yang sambutan siapa itu ditulis, ditulis yang penting-penting tuh Iya, kan. iya. Nah, tetap kan waktu itu memang udah zaman komputer, jadi ini di Salin lagi. Salin. Nah, sampai akhirnya muncul BlackBerry. Kita udah bisa pakai buka memo, kita bisa ngetik, Oh, ada perekam iya. suara. Nah, sekarang kan malah ada perekam Android. suara yang bisa ngetik ya. Iya. Bisa ngetik, Iya, iya, walaupun yang kadang direkam apa, yang hasil ketikannya Iya. beda. Iya. Tapi kalau zaman dulu wartawan pakai kertas kecil segini ya, Iya. not segini ya, Iya. emang cukup nu kayak gitu. Iya, jadi kadang bolak-balik. Misalnya ini ya habis ya, sebaliknya. Tapi kalau misalnya acara seremonial panjang kayak rekor muri misalnya, kamu ada kepikiran bawa blabak nggak sih? Yuno blabak. Beserta buseknya. Beritanya panjang. Tapi kayaknya yang namanya jadi wartawan itu memang daya Iya. ingatnya harus kuat. Ya, Iya, jadi iya. ketika kita maksudnya memang waktu itu memang nggak, atau mungkin ada yang kurang, misalnya lupa bawa bolpen, block note, atau ya catatan atau apapun itu, ya hanya diingat-ingat tadi ngomong apa ya, yang penting-penting aja. Iya, kalau sekarang ya kan zaman dulu ya. kalau sekarang udah digampangkan lah, dipermudah, udah Iya, gampang benar. banget. Ini kan sebagai kan punya acara, ada Inpas, ada Warlantas juga, kita juga live report di mana-mana, di event apapun juga kadang kita live report. Nah, ini teman-teman kita ini yang biasanya terjun ke lapangan langsung. Kalau kalian mungkin belum pernah lihat yang biasa Inpas, Warlantas, inilah muka-muka mereka. Ayo dada ke kamera ya. Kalau saya nggak pernah Iya, iya. Warlantas, nggak pernah Inpas. Ini kadang kita kalau terutama di pasar ya, Iya, di pasar, iya, Inpas. Ini kayaknya menarik banget. Kemarin malah ada yang nangis. Nangis. Itu acting apa gimana? Kayaknya alami ya. Mungkin ada pengalaman yang kayak nggak bisa dilupain deh selama reportase di Inpas apa Warlantas, Cil. Kalau aku pernah nih kan pas Inpas awal-awal gitu kan, tiba-tiba kayak ibunya malah takut. Jadi diwawancarai, malah ibunya takut, ada apa nih? Dikira ada Acil, ada Acil. Ya entah itu takut saya datang atau takut dikasih pertanyaan atau ibunya belum belajar gitu kan. Nah, tapi pas udah diwawancara malah ibunya tiba-tiba baik gitu kan. Ini Mbak, bawa apa Mbak? Bawa apa? Iya. Pantes. Jadi takut gitu kan. Jadi takut, ini apa nih? Ya kan. Ini apa nih? Ini Ini apa nih? Nggak usah repot-repot tapi makasih ya Bu gitu kan. Tapi lama-lama berarti Acil dagang juga dong. Kalau dikumpulin. Lumayan ya. Lama-lama saya Inpas sendiri ya. Tapi ada yang susah banget nggak sih dimintain informasi kayak gitu? Kadang Oh, ada sih, ada. kadang ada Ada yang sih. susah. Ada juga yang Ada. Kadang gini, kalau seperti yang Acil tadi sampaikan, kadang seperti itu. Misalnya ada apa nih? Yang kedua kadang kita ke situ, Dio, jadi kan ingin bantuan.
paling sering. Kayak Lanjut takut-takut Gitu. banget. Berat ya, kita ke berat. TK ya, kita pernah ke TK syuting di TK, anak-anaknya pada nangis tahu. Dikiranya kita ke situ mau nyuntik. Tukang suntik. Iya. Tapi itu kayak jadi pengalaman yang nggak Ya. terlupa. Nah sekarang selain kalian live report kan kadang ketemu nih sama narasumber gitu. Kalau oh ya cut dadah. Pause dulu ya. Wash. Ya. 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 Nah, Segmen 2. apa lu? Krik 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 Apa krik. kita tadi ngomongin apa ya? Nggak enak tau kalau kepetut-petut. Nah, tadi ngomongin masalah Inpas. Apa ya? Namanya suka dukanya ketika menemui Suka, pedagang di pasar ya. Tapi apapun itu kita hadapi. Iya, Dengan tapi- tenang. Ya, dengan Luar tenang. biasa. Senyuman. tenang. Ini Tapi sebenarnya suka dukanya seperti itu ya, ketika ke pasar ya kayak Acil tadi, orang pada takut, terus kadang kita ke situ taunya mau kasih bantuan, tapi sebenarnya kalau mereka lama-lama akhirnya mengenal akhirnya baik ya Cil. Iya. Kadang pas kapan itu di salah satu pasar ada yang juga bawain gitu. tahu. Iya benar. Udah pada tahu ya. Medang Udah dulu, tahu. Mas Delu medang Medang dulu, dulu, ya, ngopi medang dulu Mas medang Delu. dulu. Iya, kadang-kadang kayak gitu ya. Iya, Kata kayak benar. gitu. Sampai akhirnya kalau kita ke pasar, wih, Wah, ada tahu, ya, pada tahu. Sebayu nih, Sebayu. Iya, Sebayu. Makanya kayaknya satu-satunya radio di Kota Tegal yang mengupdate harga-harga dari pasar cuma Iya. Sebayu dong. Yeay. Ini kalau biasanya kita sebagai reporter, terus juga kita juga membuat berita untuk websitenya Sebayu, kita kan ngalamin yang namanya nunggu ya. Kalau aku tuh nunggu lama banget, acara lama nggak mulai-mulai. Sementara narasumber yang harusnya kita wawancara kadang berlalu begitu aja. Itu kan yang kadang jadi apa ya, lah panas-panas. Iya, iya. Sedihnya seperti itu ya, maksudnya dukanya seperti itu. Iya. Kadang kita harus menunggu narasumber Yang atau sibuk, mungkin ya. menunggu acara lama Acara, ya. ya. Iya, tapi ya namanya suka duka kayak itu. Itu juga resiko profesi kayaknya ya. Iya, iya, Terus betul. kalau malam-malam, hujan-hujan, Hujan-hujan, kita pun tetap berangkat. Makanya itu informasi yang ada di radio Sebayu, websitenya Sebayu, YouTube-nya Sebayu. Ya, itu prosesnya sebenarnya lumayan panjang. Nggak- Mungkin yang baca atau nonton videonya sih mungkin cuma apa ya? Sekilas doang ya. Sekilas 15 menit. dapat enaknya aja gitu iya. ya. Prosesnya. Nggak tahu prosesnya gitu. Iya. Kalau mau wawancarin siapa nih yang paling berkesan banget wawancarin siapa? Kalau aku Bu itu siapa? Kapolres Burita. Bu Rita. Oh, Iya. Rita, iya, Yang Bu Rita. pernah hadir ke sini. Beliau kan orangnya humble banget. Humble. Terus kadang kan kita ketemu sama narasumber yang kalau diwawancarai enak, ngomongnya panjang, kita senang ya, kita Iya. senang. Karena hanya memancing 1-2 pertanyaan, mereka Iya. jawabnya panjang. Tapi ada juga yang kalau Iya. jawabnya cuman enggak, iya. Itu yang susah ya. Harusnya hostnya yang ngomongnya jadi Iya, panjang betul. gitu ya. Heeh. Kayak gitu. Ya kan. sebenarnya harusnya ada teknik-teknik sendiri ya, maksudnya untuk mengakali narsum yang seperti itu sebenarnya. Harusnya diapain tuh? Ya biasanya kayak gini, kalau wartawan itu nggak harus dengan satu momen formal yang narasumber itu diwawancarai langsung, mungkin ditodong perekam handphone atau apa. Tapi bisa aja ketika ada Pak ini nih lagi duduk santai, kita duduk bareng aja ngobrol. Sebenarnya kan trik-trik seperti itu bisa kita gali. Pak, gimana kabarnya Pak? Jadi bukan seakan-akan istilahnya Jadi kayak ngobrol formal, biasa. iya ngobrol biasa, tapi sebenarnya di situ kan ada ya sisi-sisi informasi yang disampaikan beliau yang mungkin kita bisa olah sendiri. Jadi justru seperti ada orang yang kalau tidak formal malah lancar. Iya, ngomongnya. gitu. Iya, kalau udah ngerti kayak mau diwawancara ada kayak mungkin pressure sendiri Iya, ya. iya betul. Mau ngomong Grogi, apa? nervous gitu ya. Oh, iya, Kayak iya mau kan. pingsan. Iya kan. Iya kan? Iya, Mata iya. berkunang-kunang. Tatapan mata nanas. Kosong. Iya. Kalau dulu mah informasi di radio Sebayu FM kan hanya sebatas berita, kita liputan, kita ketik terus disiarkan ya. Dulu namanya Intiwarta. Sekarang Sebayu juga udah punya website sendiri, sudah punya live streamingnya sendiri, termasuk medsosnya juga, konten-kontennya yang mungkin bisa dilihat pemirsa dimanapun berada. Memang dulu
ya apa ya? Kalau dulu memang Sebayu beritanya memang berita tutur, bahasa tutur. Jadi waktu itu memang hanya tadi berbekal bloknot, bolpen, udah. Kalau wartawan lain kan harus ada kamera nih. Dulu tuh belum, paling handphone apa sih, handphone poliponik ya? Kan? Iya. Kan dulu handphone poliponik ya. Wartawan dulu itu yang mereka yang mungkin harus ada foto, mereka selalu dilengkapi camdik, kamera digital waktu itu kan. Sekarang mah Sebayu udah punya website sendiri, sudah bisa pakai handphone kita foto kan, sudah pakai video juga. Wah, kalau berbicara dulu kadang ya itu tadi dukanya mungkin ketika kita datang dari mana, Sebayu, dari radio, dulu memang apa ya, kelihatan banget ya jomplangnya antara sama bukan sama media lain, mungkin media-media besar waktu itu mungkin belum banyak media online ya, maksudnya paling hanya beberapa, itu kan media-media besar juga. Karena internet belum ini banget sih. Ya, jadi gitu. Ketika mungkin mau ketemu Pak ini dari mana? Dari Sebayu, gitu. Kadang-kadang ada seperti itu. Nggak bawa kamera, nggak bawa. Nah itu kadang ada juga. Lagi apa Mas, gambar? Cuma sebenarnya kalau memang setiap orang memahami bahwa radio itu nggak bisa dikesampingkan, justru radio itu dengan informasi yang disampaikan lewat radio itu langsung ke telinga pendengar. Betul. Yang notabene adalah mereka masyarakat kecil loh, dan lebih cepat, dan lebih cepat. Ternyata kayak gitu, ternyata kayak gitu. Nah, terbukti aja mungkin ada salah satu news radio ya yang mereka dengan idealisnya membuat satu radio yang memang khusus untuk berita-berita, dan akhirnya mereka punya brand itu kan, iya kan, apapun bisa disiarkan lewat radio karena sampai ke telinga pendengar langsung. Tapi sudah backsound kan. Nah, ngomong lagi, kelalen maning. Ya. Masa cicil? Bisa geser maning sih, wes. Anak nyamuk, anak-anak. Anak. Gajah be anak. Macem-macem ya. Temenan gak jaket loh. Iya. Atish. Wes on. Kowe. Ya. Wis. Cicil kamu. Itu udah on. Udah. Aku tangan. Dekat. Aku mau ngomong apa? Mas Danu itu kan yang terakhir. Terakhir Mas Danu. Ya. Pasti. Iya. Nah. Kayaknya memang kalau kita lagi kumpul-kumpul sama wartawan ya nggak dulu, nggak sekarang sih, kayak radio itu memang agak dikesampingkan ya. Padahal sebenarnya radio itu menjadi kalau kita lihat sejarahnya radio aja deh, kemerdekaan Republik Indonesia itu pertama kali disiarkan pun di radio. Betul. Bahkan kalau Sebayu sendiri, kita sering kok menyiarkan sesuatu yang lagi baru saja terjadi langsung kita siarkan di radio dan langsung didengerin sama masyarakat. Jadi sebenarnya kalau yang meremehkan radio itu Anda salah. Tepot. Kok diem? Kamu Nis ngomong Nis. Aku ngomong apa? Aku nggak mau. Ngomong radio. Iya. Radio. Iya. Ini bahkan waktu itu kalau inget yang liputan latihan perang ya? Iya. Latihan perang ini sampai malam ya. Waktu itu malam jam berapa? Sampai pagi. Oh, dari malam sampai dari malam pagi. sampai saya pagi. Tuh, itu mungkin juga masuk ke suka dukanya kita ya. Ya. Betul. Terus yang kemarin apa yang sampai malam? Wawancara sama orang di pasar ya. Terus yang pertama sih oke-oke aja, mereka enjoy. Terus di wawancara yang kedua tapi jedanya lama, mereka udah mulai, Mas, apa Bu? Bayar loh. Bayar loh. Yuk diwawancara terus orang bayaran. Ya, itu pun sebenarnya jadi ini loh, jadi cerita yang lucu. Kadang kita kalau mau wawancara kayak gitu, terutama sama pedagang apa, kita kadang mengorbankan, kita beli dulu ya. Iya benar. Iya kan? Kita Kita buat mancing. Soalnya kalau kita nggak beli apa-apa di situ, nanya-nanya orangnya juga jawabannya Ya, beda itu, sama kita beli. Itu tadi bagian dari teknik sebenarnya. Teknik Iya. ketika kita mau ngajak orang, kayaknya
mukanya bete nih. Iya. Tapi dulu wis dagangannya terus ngobrol-ngobrol. Nah itu ya malah kan? mulai banyak info ya. Nah sekarang kan juga selain media online yang lagi banyak ini netizen, jurnalis. Ya. Oh iya benar. Siapa aja sekarang kan bisa jadi Bisa ya, jurnalis, betul. bisa membagikan info. Betul, Tapi itu. ternyata tuh banyak juga yang infonya sebenarnya info hoax. Jadi Nah, harus itu yang hati-hati. perlu kita cermati, waspadai juga itu. Gampang sih ya, paling Ya. video, kamera gitu, Iya. langsung share gitu ya. Dan kadang video sama captionnya tuh beda. Beda. Videonya apa, captionnya kayak seakan-akan didramatisir, makanya Anda pun harus hati-hati Iya, kalau iya. mendengar. Motret sendok mau mandi nih kayak gitu ya kan Iya. nggak Ya kan nyambung. nggak nyambung. Mau mandi. Oh, sendoknya mau dimandiin apa gimana ya? Bukan. Dipakai sendok. Jadi mau mandi pakai sendok. nggak ada gayung. Pakai sendok. Capek. Ini sesuai tema Hari Pers Nasional 2023, Ya. Pers Merdeka Demokrasi Bermanfaat. Nah, memang sebagai insan media kita harus merdeka, tidak boleh di bawah tekanan siapapun, tapi tetap harus demokrasi dan satu lagi harus bermanfaat. Selamat Hari Pers Nasional 2023. Tim Liputan Sebayo FM pamit. Selamat menikmati karya-karya kita. Gak ada suaranya. Wassalamualaikum. Kita kita tadi selamat. Kita salam. Selamat ya, selamat 1, 2, 3. Kemana? Apa? Selamat. Apa? dari Sesuai pers. sama Apa kamera. sih? ngomong? Selamat dari Pers Nasional. Selamat dari pers nasional ya. Pers Merdeka Demokrasi Bermanfaat. Pers merdeka, demokrasi bermanfaat. Ya. Pers merdeka. Dari selamat dulu ya. Ya. Apa, Bo? 1, 2, 3. Selamat Hari Pers Nasional. Pers Merdeka Demokrasi Bermanfaat. Ulang ya. Demokrasi bermanfaat. Yo ngomongin demokrat, yo ngomongin manfaat. Demokrasi berakhir aku tanya. Demokrasi. Pers merdeka demokrasi. Ya. Pers merdeka Demokrasi demokrasi bermanfaat. Bermanfaat ya. 1. Nggak ada 2023-nya tadi. Ya boleh wes. Kasih yo. Tahun apa langsung 2023? Langsung aja. Iya. 2020. Selamat Hari Pers. Selamat dari pers Nasional 2023. 1, 2, 3. Selamat Hari Pers Nasional. Nasional Lendi. nasional. Nasional. Bayaran. Pakai kosmos. Kok bisa? Bukan nasional. Nah. Yuk. 1, 2, 3. Selamat Hari Pers Nasional 2023. Terima kasih. Jangan lupa like and